Shalom shalom sahabat JTH Ministry, sukacita sekali hari ini kita kembali bersama-sama berempat untuk men-sharingkan firman Tuhan seperti biasa. Di sebelah kiri saya ada Pastor James Pasaribu yang hari ini masih ada kumisnya ya? Masih. Oke, silakan Pastor James. Ya, shalom para sahabat JTH Ministry dimanapun para sahabat berada. Salam damai dan salam kasih Kristus bagi Anda semua. Ya, dan kemudian ada Pastor Stephen. Shalom sahabat-sahabat semua. Ya, shalom. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ijo-ijo. Ya, ijo-ijo bersama dengan saya, tapi kita bukan ulet ya, tapi ijo. Ibu Happy Sondak. Shalom sahabat JTH. Ya, oke. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan men-sharingkan tentang sebuah kerendah hatian. Ya, yang Tuhan ajarkan kepada kita, karena bagaimanapun juga kita sebagai orang yang percaya, tanpa kita memiliki kerendah hatian itu, tanpa juga kita meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita keimanan kita menjadi satu keimanan yang sia-sia. Kita belajar dari situ, karena setiap hari kita harus menyediakan diri kita untuk diproses menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena di dalam kehidupan keimanan kita, apapun sebetulnya yang ada di dalam diri kita, kalau tanpa ada perubahan, tanpa ada hal yang menuju sesuatu yang baik, itu akan menjadi stuck, itu akan menjadi mati. Enggak gitu kan? Tapi kita akan terus bertumbuh, dan dengan cara kita men-sharingkan firman Tuhan seperti ini, harapan kami semuanya dari JTH Ministry adalah bisa menguatkan masing-masing kita ya, sahabat-sahabat JTH Ministry, saling menguatkan, saling kita bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita, dan pada akhirnya kita tahu bahwa di ujung perjalanan kita, di situ kita akan memperoleh keselamatan ketika kita bisa mempertahankan iman percaya kita. Oke. Baik, kita akan buka sharing firman Tuhan ini, tapi sebelumnya saya juga sampaikan kepada sahabat-sahabat, jika Anda terberkati dengan apa yang kita firmankan, yang kita sharingkan hari ini, Anda semuanya bisa like atau subscribe dan juga bisa komen. Kemudian kami juga mengadakan pelayanan bagi Anda yang membutuhkan. Anda juga bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang tersedia di layar ini. Ya, dan itu nanti yang akan kami yang akan menghubungi Anda. Jangan pernah takut ketika kita mau bersaksi, jangan pernah takut ketika kita mau bertanya, mempertanyakan tentang kebenaran supaya kita semakin kuat. Disinilah tempat kita berbagi, dan Anda bisa sekali lagi subscribe di JTH Ministry. Oke, kita buka sharing firman Tuhan pada hari ini, dan saya minta Pastor Stephen untuk buka dalam doa, silakan. Mari sahabat-sahabat kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan memulai acara kami. Kami mau sharingan firman-Mu Tuhan tentang kerendahan hati. Kami minta pimpinan Roh Kudus menyertai kami dan sahabat-sahabat yang ada di rumah, supaya kami boleh mengerti dan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Di awal tadi kita sudah berbicara bahwa kita akan sharingkan tentang kerendahan hati, karena Tuhan Yesus pun sangat-sangat memiliki kerendahan hati. Kalau tanpa kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga bukan jadi orang-orang yang selamat hari ini. Bagaimana Pastor James? Ya, silakan. jadi para sahabat sekalian, kita mungkin bagian hari ini itu ada nyambung dengan firman yang pernah kita sharingkan tentang seorang perwira di Kapernaum. Dia juga memiliki kerendahan hati ya, dan Tuhan begitu luar biasa menghargai itu. Oleh karena itu kita juga kembali mau sharingkan ini. Kita buka dari Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayat pertama sampai 11. Nanti Ibu Happy saya minta tolong supaya membacakannya. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Silakan Ibu Happy. Filipi 2 ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Baik, di situ dulu Bu Happy. Jadi di sini dikatakan, ingat para sahabat sekalian, mungkin para sahabat punya masalah, punya persoalan. Mungkin para sahabat sekalian saat ini punya pergumulan yang begitu luar biasa, dan para sahabat mencari di mana saya bisa mendapatkan nasihat. Siapa yang harus saya tanya ya? Di mana ya orang yang bisa memberikan hikmat kepada saya?
memberi kekuatan kepada saya. Hari ini para sahabat sekalian, ini bukan sebuah yang kebetulan para sahabat menyaksikan program ini. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, di dalam Kristus ada nasihat. Datanglah kepada Kristus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Maka engkau akan beroleh nasihat. Mungkin kita bingung ya, kok terima Yesus aja ada nasihat. Itu adalah firman. Percaya atau tidak, nanti dalam hatimu, begitu engkau percaya dan menerima Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, maka Roh Kudus yang akan menaungi engkau akan memberi kepadamu hikmat, memberi kepadamu marifat, memberi kepadamu nasihat. Ya. Selain daripada nasihat, di dalam Kristus Yesus juga ada penghiburan kasih. Bukankah ini yang dibutuhkan oleh orang-orang yang saat ini menderita? Apalagi saat ini ya. Iya, mereka sangat butuh penghiburan. Kalau penghiburan, para sahabat nonton cerita di TV yang lucu-lucu, yang konyol-konyol, sesaat saja engkau tertawa. Iya. Habis itu kembali lagi pikiranmu kepada Pada masalah, pergumulan, pada masalah dan persoalan. Tapi waktu engkau menerima penghiburan kasih yang daripada Kristus, penghiburannya luar biasa. Bahwa engkau bisa menangis, tapi dalam hatimu bukan kesedihan, sukacita yang ada. Yes. Di dalam Yesus bisa seperti itu. Bisa seperti menangis itu. Luar bukan biasa. karena sedih, tetapi menangis karena kita sukacita. Sukacita. Menangis karena ada kekuatan. Yes. Menangis karena kita bisa mendapat ketenangan Yes. ketika dalam pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita. Betul. Oke. Dan juga ada persekutuan roh. Mungkin engkau merasa bahwa engkau adalah seorang yang begitu merasa sendiri, dikucilkan, tidak dihargai. Ingat, di dalam Roh Kudus ada persekutuan. Mungkin engkau bukan orang kaya, engkau merasa aku tinggal di sebuah gang yang penuh dengan kesempitan, yang penuh dengan kemelaratan, yang penuh dengan penghinaan. Orang tidak pernah menganggap aku sebagai manusia karena aku tidak punya apa-apa. Tapi ingat, di dalam hidupmu waktu engkau menerima Yesus ada yang namanya persekutuan dengan Roh. Amin. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah hidupmu. Walaupun engkau mungkin sedang menggelandang di emper-emper toko, Tuhan ada dalam hidupmu. Dan percaya, sesudah engkau mengikut Kristus, pasti hidupmu akan diubahkan. Amin. Anak Tuhan tidak akan dibiarkan sampai terlunta-lunta Yes. di emper-emper toko, tidak akan. Percaya, Tuhan yang akan mengangkat engkau, memulihkan kehidupanmu, memulihkan keadaanmu. Kalau engkau sedang sakit saat ini, engkau mungkin sedang terkapar sendiri di ruangan perawatan, di ruang ICU atau dimanapun itu. Mungkin engkau merasa tidak ada yang datang menjengukmu, tapi percaya waktu engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka ada persekutuan roh di dalam hidupmu. Amin. Engkau tidak akan merasakan bahwa engkau sendiri. Sendiri. Engkau pasti merasakan ada yang menyertai engkau. Itulah Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Ya. Luar biasa sekali. Dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Pasti Tuhan penuh belas kasihan, penuh dengan kemesraan terhadap kita. Makanya kita dikatakan sebagai mempelai wanita. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Tidak mungkin seorang mempelai pria membiarkan mempelai wanitanya menjadi orang-orang yang tidak berguna. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang mempelai pria membiarkan sendirian. Tidak mungkin. Oleh karena itu, yang pertama, kembali kami selalu ingatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Itu poin yang pertama. Baik, kita lanjutkan ayat 2-nya, Bu. Ayat kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, jadi dikatakan mari kita, ayolah yang sesama orang Kristen, gak usah lagi bicara perbedaan-perbedaan. Engkau dari gereja A, engkau dari gereja B, engkau dari gereja C. Tidak itu. Tapi marilah mulai bersatu. Marilah kita mulai menjalankan kasih itu. Tidak lagi memperdebatkan ajaran. Oke, itu bisa didiskusikan, tapi bukan untuk diperdebatkan. Sehingga menimbulkan permusuhan. Permusuhan, perpecahan. Tidak. Bahkan kita harus ingat, murid-murid Kristus pun mereka berbeda-beda cara
penangkapan firman yang disampaikan, cara mereka mengikuti ataupun menjalankan amanat agung itu berbeda-beda. Tapi mereka tidak mempeributkan itu, memperdebatkan itu, tidak. Mereka tetap bersatu dalam satu tujuan, yaitu supaya lewat kehidupan mereka firman disampaikan. Amin. Supaya lewat pelayanan mereka banyak jiwa percaya kepada Tuhan. Kalau gereja selalu ribut, bagaimana mungkin orang percaya di dalamnya ada kasih Kristus? Ya. Bagaimana mungkin mereka akan berkata, alah percuma engkau ngajarkan kasih, kalian sendiri aja ribut tuh sesama orang Kristen. Gereja A bilang sesat gereja B, gereja B bilang sesat gereja A. Saling caci maki, mana ada kasih Kristus? Sehingga sia-sia pelayananmu. Oleh karena itu mari kita bersatu. Ini yang mau Tuhan. Amin. Supaya di di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini sungguh-sungguh terlihat kasih Kristus. Amin. Bahwa kita harus menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa yang saat ini sangat-sangat haus akan belas kasihan daripada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh jauh sekali tersesat oleh ilah-ilah dunia ini. Ya. Sehingga mereka buta terhadap menutup hati dan pikiran mereka terhadap firman yang sungguh-sungguh penuh kasih itu. Jadi kita ini harus sehati, sejiwa, sepikir dan satu tujuan. Kita lanjut Bu Happy ayat 3. Ya, ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini. Ayo gereja, jangan bilang, oh gereja kami yang lebih benar. Nggak perlu engkau berkata gerejamu yang paling benar. Berkatalah bahwa firman Tuhan adalah yang benar. Amin. Firman Tuhan berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, itulah yang benar. Sudah, jangan engkau memperdebatkan masalah doktrin-doktrin yang akhirnya kembali lagi seperti dibilang Ibu Epi, terjadi keributan saja, perpecahan saja. Ayo bilanglah gereja A, wah luar biasa ya, kalian ibadah itu penuh hikmat. Yang gereja B berkata, oh luar biasa ya gereja A, di tengah-tengah full band kalian luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan ya, urapan terjadi. Jadi saling punya menganggap bahwa yang lain itu luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak kita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Harus ada penundukan diri juga di sini. Itu dia. Karena memperhatikan, ya janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Iya. Ini bahaya. tapi kepentingan orang lain. Jadi sebenarnya sederhana sekali kalau kita betul-betul mau jadi teladan Kristus. Jadi untuk lancarnya minum dulu saya ya. Para sahabat sekalian, ayo. Firman Tuhan sederhana mengajar kita. Hanya seringkali karena sederhana itu kita anggap ini kok kayak Sepele. bukan firman Tuhan ya. Firman Tuhan tuh harus rumit, harus memecahkan ini segala macam, itu segala macam. Ah, itu baru firman Tuhan. Semakin rumit, semakin tidak bisa dimengerti, semakin tidak bisa juga kita melaksanakannya. Iya. Nah, ini sesuatu yang simple, yang kelihatannya simple, hanya dibutuhkan kita punya hikmat dan kemudian juga kemauan untuk memahami ini dan melakukan. Ulang kembali para sahabat. Ayat 4 berkata, oh kalau gitu seolah-olah gini, bahwa kita tidak boleh memikirkan kepentingan kita. Ayatnya nggak begitu. Gini katanya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kita juga betul harus memperhatikan kepentingan kita. Itu nggak salah, tapi jangan hanya. Tapi kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain juga, supaya seluruhnya sungguh-sungguh ada sukacita yang diterima sama-sama bersukacita dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita sendiri yang bersukacita. Oh, Pastor Stephen, gereja kita luar biasa, mari kita bersukacita, gereja lain itu sesat. Kacau kita. Paling benar ya. Kita sendiri yang Merasa paling paling benar. benar. Pada saat Tidak. kita merasa paling benar, justru di situ kita sedang salah. Betul. Bahwa setiap orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, itu adalah kebenaran. Titik. Amin. Masalah bagaimana dia
menyikapi kasih Tuhan itu, dia melakukannya pasti tidak akan menyimpang. Kalau dia sungguh-sungguh mau mengikuti teladan Kristus. Hanya setiap orang diciptakan berbeda. Iya. Ada orang yang memang gampang bicara, ada orang yang sifatnya pendiam. Jadi mereka masing-masing berbeda cara menerapkannya. Dan itu tidak ada yang salah tentang itu. Karena setiap manusia itu punya keunikan sendiri-sendiri. Kemudian ayat 5, Bu Epi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, Ya. yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Ya. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, sampai di sini dulu. Jadi kalau kita kembali flashback tentang seorang perwira Romawi yang begitu mengasihi, begitu menghargai hambanya, dia tidak menaruh posisinya itu sebagai Jabatan sesuatu perwiranya yang itu harus dipertahankan. yang harus dia tekankan. Kalian cari itu yang namanya Yesus, saya perwira. Perintahkan dia datang kemari dan segera harus menyembuhkan hambaku. Dia tidak berkata begitu. Atau Dia mencari ya. dia memohon, dia mengutus orang, dia mohon dan tidak memohon supaya datang. Dia tidak minta supaya datang, cuma mohon tolonglah sembuhkan hambaku. Yesus berinisiatif mau datang. Dia suruh orang lain tolong datang kepada Yesus, bilang nggak usah datang kemari, nggak layak aku terima dia. Perwira loh yang ngomong. Perwira, dia bukan orang miskin, dia orang kaya raya, perwira. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dia Pertahankan. anggarkan. Anggarkan apa ya? Dia Yang dipertahankan. pertahankan dia. Kalau bahasa Medannya itu, Besar-besarkan lah ya. oh, anggarkan kau katanya. Enggak seperti itu. Itu namanya arogan. Ya. Enggak arogansinya yang dia kemukakan, tapi dia menaruh posisinya sesuai dengan maunya Tuhan. Dan ini yang maunya Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Kembali supaya teladan Kristus itu terlihat. Kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita sungguh-sungguh nyata. Bagaimana mungkin ada seorang yang bersama dengan kau, tinggal bersama dengan kau, orang tidak percaya? Bagaimana mungkin dia mau percaya ada Yesus Kristus dalam hidupmu kalau di rumah tanggamu engkau ribut terus, berkelahi terus, engkau ribut dengan mertuamu, engkau ribut dengan anakmu, engkau ribut dengan suamimu, engkau ribut dengan tetangga kiri kananmu, engkau ribut dengan tetangga depan belakangmu. Tapi di depan rumahmu ada gambar salib yang luar biasa besar. Di setiap pojok rumahmu ada patung-patung Tuhan Yesus segala macam, tulisan-tulisan firman Tuhan. Tapi ternyata tidak ada nyata dalam kehidupanmu. Engkau mungkin seorang pemilik perusahaan, sehingga engkau merasa bahwa aku kan seorang pemilik perusahaan, aku harus jaga image dong. Masa aku harus merendahkan diri di gereja? Oh, kan itu gereja aku yang bangun. Gembalanya dong yang datang, hamba Tuhannya dong yang datang kemari, bukan aku yang datang ke sana. Jangan arogan. Atau seperti tadi gereja saling, gereja itu apa itu, tepuk-tepuk, apa itu, teriak-teriak, apa itu, doa sambil nangis-nangis. Yang satu lagi bilang, gila, firman Tuhannya cuma dibaca, habis itu selesai pulang. Ibadah cuma setengah jam, kita bisa 2 jam lebih. Atau apa itu, gereja kok pakai nangis-nangis, ada bahasa rohnya gitu. Kok Ada lah yang seperti itu ya. Jadi Tidak- yang diperhatikan itu merasa bahwa aku yang paling benar. Tidak. Jadi disinilah yang kita mau diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bahwa kita harus menganggap orang lain juga. Kita berpikiran tentang orang lain juga. Jangan hanya kita berpikiran tentang diri kita sendiri. Jangan kita hanya berpikiran tentang kelompok kita sendiri. Jangan kita hanya berpikir tentang gereja kita sendiri. Tapi kita mulailah berpikir
bagaimana kebutuhan orang lain juga, bagaimana keinginan orang lain juga. Sehingga dengan itu ada setiap saat empati timbul atas masalah orang lain, empati timbul terhadap persoalan orang lain. Bukan kita mau ikut campur terhadap masalah orang lain, tapi pada saat mereka membutuhkan kita, kita ada. Walaupun bukan berarti, ya sekarang banyak orang yang memakai masalahnya itu hanya sekedar mau menipu. Iya. Sehingga kita menjadi seorang yang takut, oh nanti kita dikatakan tidak punya kasih. Mereka gampang sekali menipu dengan bicara, oh masalah ini, masalah itu, tolong dibantu. Sehingga kita membantu dengan terpaksa. Jangan juga seperti itu. Iya. Percaya waktu engkau menerima Yesus Kristus, pasti Tuhan kasih hikmat dalam kehidupanmu. Amin. Engkau pasti akan bisa memilah, ini kenyataan atau ini bohongan. Iya. Sehingga walaupun dia menyampaikan ya keluh kesahnya, belum berarti kita harus selalu tolong saat itu juga. Iya. Pasti kita mendapatkan hikmat. Tapi dasar segalanya adalah mari kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, tujuan utamanya apa sih? Bagaimana kalau kita sudah merendahkan hati kita, kita sudah menganggap orang lain juga penting. Bagaimana kalau itu sudah kita lakukan? Tujuannya apa? Apakah itu untuk kita? Apakah itu hanya sekedar supaya kita menjadi pelaku? Tidak sekedar itu. Yang luar biasa firman Tuhan bilang bahwa kita ini sedang melakukan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Coba kita buka langsung ayatnya yang ke-10, bilang apa? Oh, ayat 9, dari ayat 9. Ayat 9. Ya. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dalam langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tadi, tujuan utamanya adalah supaya nama Kristus, nama Bapa di sorga dimuliakan. Supaya setiap lidah di dunia ini boleh mengaku menerima Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku, ya Yesus Kristus. Karena Tuhan itu mengasihi setiap manusia. Tuhan tidak memilih suku-suku, dia bukan rasis. Dia tidak Tuhan yang rasis. Dia memilih memilih seluruh manusia untuk diselamatkan. Tinggal manusianya itu mau meresponi. Hanya Tuhan memakai orang-orang yang mau menjadi duta-duta Kristus. Ini juga jadi satu pengalaman juga saya. Oh, bagaimana Pastor? Bagaimana tujuan itu? Memang di ayat 5 kan tujuannya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya dalam gereja juga ternyata di zaman Paulus ada juga perpecahan ya. Ya. Mungkin di sini antara jemaat Israel atau Ibrani, orang-orang Ibrani dan orang-orang Yunani. Mereka mengalami perselisihan itu kan. Buktinya kita bicarakan tadi, ternyata di akhir zaman ini gereja-gereja pun mengalami hal sama. Yeah. Jadi mementingkan organisasi saya lebih hebat, cara penyembahan saya lebih hebat, cara berdoa kami lebih dijawab Tuhan dan seterusnya ya. Akhirnya ada kebanggaan. Oh, saya mengupas firman lebih hebat dari gereja yang begini begitu. Iya. Di gerejaku mujizat selalu terjadi. Di gerejamu tidak ada. Akhir pikiran dan perasaan Kristus itu tidak ada dalam kehidupan kita. Sedangkan Yesus bilang apa? Kerendahan hati. Karena begini, terkadang kita nggak bisa kerjasama antara gereja yang lain karena ada kesombongan. Ya. Lalu yang kedua, tidak ada mujizat. Saya pernah melayani ya, ada orang yang harusnya dia bisa diselamatkan. Dia tahu Yesus Kristus Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia tahu Tuhan Yesus bisa melepaskan dia dari segala ikatan-ikatan setan iblis. Tapi karena dia malu dan sombong, dia bilang nggak mungkin Tuhan bisa ini. Saya percaya kuasa ini dan saya percaya ini dan seterusnya. Mohon maaf seperti nenek moyang kita.
leluhur kita lebih hebat. Padahal nenek Padahal moyangnya enggak. seorang pelaut. Rajin melaut. Padahal kita baca di sini Yesus pun merendahkan diri, Iya. merendahkan hati supaya kita diselamatkan sehingga namanya itu di atas segala Segala nama. nama. Jadi saya rasa kalau ada di luar sana mungkin karena kesombongan dia nggak mau terima Tuhan dan dia tidak mengalami apa mujizat karena tidak mau ada kerendahan hati dalam Iya. kehidupannya. Dan saya alami dan ketika kita melayani kita nih berbeda-beda organisasi dalam Ya, melayani ya Pak ya. Denominasi gereja Meskipun- kita Iya, beda-beda. kita berbeda-beda ya, Berbeda-beda. tapi kita membuktikan kita bisa Bisa satu. satu. Kita bisa satu Dalam Kristus. dalam kita Kristus, bahkan bukan hanya pendeta, ada pengacara, ada ibu pengusaha. Kita bisa melayani Tuhan yang sama. Iya. Artinya Tuhan bisa bekerja dengan siapapun, saudara. Ya. Tapi hari ini kita mau kerendahan hati. Jadi ada satu bapak itu sampai sekarang dia tidak bisa menikmati mujizat Tuhan. Dia tidak bisa menikmati kesembuhan dari Tuhan. Karena apa? Kesombongannya. Kesombongan. Tidak mau merendahkan hati. Mungkin dia bilang dia orang kaya. Mungkin dia berkata saya bisa melakukan segala-galanya. Dan yang paling bahaya ilmunya. Ilmunya. Merasa lebih pintar dari Merasa Tuhan. lebih pintar dari Tuhan dan seterusnya. Dan akhirnya tidak bisa menikmati itu. Mungkin itu yang dari saya tangkap juga ya Pak Jem, dengan Ya. tujuan Tuhan akhirnya tidak tercapai. Iya. Tujuan Tuhan harusnya tercapai dalam setiap kita Ya. umat-umatnya. Betul sekali. Makanya ayat ini dengan jelas lihat Yesus, Contoh contoh sebagai Yesus. teladan. Tuhan menjadi manusia. Yes. Jadi hari ini luar biasa sekali para sahabat sekalian. Kita sharingkan firman Tuhan tentang kerendahan hati dan menjadi teladannya langsung adalah Kristus Yesus. Mari kita menjadi teladan itu. Kita mengikuti teladan itu supaya sungguh-sungguh kalau kita berbicara tentang gereja, berbicara tentang kumpulan orang-orang percaya, biarlah setiap gereja mulai memperhatikan bukan saja jemaatnya, tapi jemaat orang lain juga. Bukan saja gerejanya sendiri, tapi gereja orang lain juga. Bukan saja sukunya sendiri, tapi suku yang lain juga. Dan dengan itu ada kesatuan hati, ada dilihat orang, ada keteraturan di dalam kehidupan orang Kristen, orang beriman kepada Yesus Kristus. Sungguh-sungguh ada kasih mesra, Haleluya. sungguh-sungguh Amin. ada nasihat, sungguh-sungguh ada penghiburan, sungguh-sungguh ada persekutuan di dalam Roh Kudus. Luar biasa sekali. Supaya lewat itu satu hal yang terjadi, bahwa orang-orang yang belum percaya, yang saat ini sangat-sangat membutuhkan yang namanya keselamatan dalam kehidupan mereka, boleh menjadi orang yang percaya, sehingga setiap lidah akan berkata, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup. Amin. Sehingga mereka pun menjadi orang yang mendapat bagian dalam keselamatan kelak di akhir zaman. Amin. Dan kembali lagi, nama Tuhan Yesus Kristus Bapa yang dipermuliakan. Amin. Amin. Saudara, kita pasti terberkati dengan apa yang sudah di-sharingkan pada hari ini. Sekali lagi bagi Anda yang memang merasa terberkati, Anda bisa juga bagikan berkat ini kepada orang lain, karena dengan begitu Anda sudah berbuat atau Anda sudah melakukan segala sesuatu juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tutup hari ini Bu Happy dengan doa. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah disampaikan pada saat ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberkati kami. Amin. Terlebih lagi juga boleh memberkati sahabat-sahabat CTH. Amin. Sehingga setiap orang yang mendengar firman yang sudah disampaikan boleh menjadi pelaku firman dan Yes. imannya boleh diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih sahabat-sahabat, sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Saudara CTH Ministry, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya orang lain pun dapat diberkati juga lewat firman Tuhan ini. Untuk informasi berikutnya, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.